suyanto.id. Saya sekarang sedang di Tanah Kusir dan sangat spesifik mengunjungi makam proklamator kita Muhammad Hatta di Tanah Kusir ini. Mereka semua banyak yang berkunjung ke sini, dilihat dari bunga-bunga yang ada di pusaranya. Dan saudara-saudara, saya akan masuk ke dalam memberikan perspektif bagaimana pahlawan nasional dan juga proklamator RI dimakamkan di Tanah Kusir. Dan ini sendiri kan, dari yang lain ada lahan yang cukup luas sehingga insya Allah Bapak Dr. Muhammad Hatta beristirahat di alam baka di sisi Allah yang Maha Esa. Nah, kita lihat ya seperti apa lingkungan makam Bung Hatta untuk mengenang dan untuk merefleksi bahwa kita semua ini adalah juga akan menyusul beliau dan semua pahlawan nasional yang ada di tanah Kusir. Ini ya, kita lihat ini pintu masuknya dari pemakaman umum yang di sana. Di luar gerbang itu pemakaman umum, dan di sini adalah makam Bung Hatta yang gerbangnya tentu saja mencerminkan bangunan Minang, yaitu mungkin ini namanya rumah gadang miniaturnya, dan untuk mengingatkan bahwa Bung Hatta adalah lahir dari Sumatera Barat. Nah, inilah prasasti yang ada di depan, dituliskan di batu yang tertulis dengan jelas bahwa meskipun Bung Hatta telah tiada, Bung Hatta akan tetap hidup dalam hati kami. Cita-cita Bung Hatta akan senantiasa menyinari perjuangan kami. Ini adalah komitmen rakyat untuk melanjutkan perjuangan Bung Hatta. Nah, kita akan lihat ke dalam. Ini adalah masuk ke bangunan utamanya, bangunan di mana ada pusara beliau dimakamkan bersejer dengan Ibu Hatta, Ibu Rahmi Hatta. Dan tentu saja ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk pagi-pagi bisa berziarah ke makam Bung Hatta, proklamator kita. Adalah bangunan utama yang merupakan makam beliau. Sangat sederhana, namun menunjukkan, merefleksikan khidmat yang luar biasa kalau kita masuk ke dalamnya. Ini saya akan mencoba masuk nanti untuk memperlihatkan bagaimana makam Bung Hatta. Kita lihat dulu sekitar bangunan utama makam, itu masih ada pohon-pohon yang rindang, dan tentu saja ini dipelihara khusus oleh pemerintah. Saya kira ada pegawainya di sini, pegawai yang berkeluarga, suami istri, dan dengan demikian sewaktu-waktu bisa melakukan banyak hal kalau diperlukan terhadap kompleks makam proklamator kita ini. Ini adalah dari belakang. Kalau kita ke sini, sayang ini memang agak backlight. Nah, ini adalah pohon-pohonan, banyak palem, ada rambutan, dan di sana di belakang sana juga mulai ada makam-makam. Saya yakin itu adalah masih keluarga besar Bung Hatta. Nah, inilah sekitar sekeliling makam Bung Hatta. Ini di sebelah kanan bangunan. Kalau bangunannya dipandang menghadap ke jalan raya, tapi ini kirinya ya.
ini kiri. Kalau kita melihat kemana wajah dari bangunan ini menghadap, nah itu adalah makamnya di dalam. Sangat sederhana kan, tidak ada ukir-ukiran, apalagi ada misalkan saja yang harus diberi perhiasan dengan muka mulia, biasa saja. Saja ini merupakan cermin bagaimana pemimpin kita hidup sederhana dan perjuangan untuk rakyat Indonesia tetap di hati para penerus dari cita-cita Bung Hatta ini. Nah, coba kita masuk ya, saya perlihatkan bagaimana keadaan makam Bung Hatta. Saya harus lepas alas kaki. Kita masuk dulu ya, itu inilah sudah sampai kepada pintu makam Bung Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah saudara, yang di sebelah kiri ini adalah makam Bung Hatta. Sangat sederhana. Dan sebelah kanan ini adalah makam Ibu Rahmi Hatta. Jadi biasa disebut begitu saya kira. Dan tentu saja ini kapan kita lihat beliau wafat tahun 1999 ya, Ibu Rahmi. Dan proklamator kita Bung Hatta ini wafatnya tahun 1980. Jadi kira-kira 19 tahun kemudian, dan dikatakan bahwa proklamator kemerdekaan dan ini adalah wakil presiden pertama Republik Indonesia. Ini lahir 12 Agustus 1902, ada di tanda ini, dan wafatnya adalah 11 Maret 1980. Saya kaget, ada kucing datang. Saya kira dia adalah menikmati berdampingan dengan makam proklamator bersama istrinya. Dan tentu saja saudara, karena ini makam pahlawan nasional, ada tanda yang spesifik, yaitu ada bendera kita selalu berkibar di sini, kelihatan. Dan ini tertulis tulisan-tulisan dari Al-Quran, saya kira ini. Ya, ini merupakan bagian yang ada di makam Bung Hatta ini. Ini biasanya bangunannya di atas ada lukisan, meskipun sederhana, tampak seninya dan sangat terpelihara bangunannya ini. Nah, inilah saudara makam proklamator kita, dan insya Allah banyak rakyat Indonesia yang masih berjuang untuk melanjutkan cita-cita Bung Hatta. Dan tentu saja kita juga berdoa mudah-mudahan beliau adalah di tempat yang mulia di sisi Allah, di surga Allah yang kekal abadi di dalamnya. Ini merupakan doa kita bersama untuk proklamator, untuk wakil presiden pertama RI, yaitu Dr. Muhammad Hatta. Nah, ini
kita balik mau ke Tanah Kusir lagi melihat bagaimana para pahlawan yang lain, pejuang 45 yang lain ini dimakamkan. Tentu saja kita melihat untuk mengenang jasa beliau-beliau ketika mendirikan RI, karena di sini ada juga di Tanah Kusir itu ada makamnya Muhammad Rum, ada makamnya tokoh-tokoh Buya Hamka, ada makamnya Syafruddin Prawira Negara, banyak sekali makam orang-orang hebat Indonesia di berada di Tanah Kusir. Inilah makam Bung Hatta yang di sebelahnya itu hiruk pikuk kereta api lalu lalang dari Jakarta ke mungkin Jakarta ke Serang barangkali, karena arah ke Jawa Barat ujung sana, sehingga cukup ramai. Dan makam Tanah Kusir ini merupakan makam yang well organized dan tertata rapi, meskipun sudah mulai kekurangan lahan karena lahannya tidak bertambah secara masif, tetapi yang meninggal selalu bertambah. Oleh karena itu sudah lazim bahwa di makam Tanah Kusir ditumpuk-tumpuk. Begitu saudara, kita meninggalkan dulu makam proklamator kita akan menuju ke pemakaman umum yang di sebelahnya, sebelah kiri Bung Hatta ini. Kita akan melihat bagaimana para tokoh kita dimakamkan berdampingan dengan tokoh-tokoh yang lain. Ini makam pahlawan nasional Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Ada di sebelah kanan makam Bung Hatta tadi ya, tapi ini sudah di luar pagar makam Bung Hatta. Ini dimakamkan beberapa pahlawan nasional. Saja di sini adalah para keluarga-keluarganya dan juga mungkin anak beliau bapak lokasi khusus makam Profesor Dr. Hamka di situ ya. Ciri khas pahlawan nasional pejuang 45 ini adalah diberi tanda bendera merah putih. Masih banyak yang lain, kita lihat ya siapa saja yang sempat saya abadikan, nanti akan saya laporkan kepada Anda semua. Nah, ini ciri khas mereka yang makamnya ada bendera merah putih itu, saudara lihat banyak kan di sini. Ini adalah orang-orang yang berjasa kepada negara kita. Jadi ini juga termasuk di sini ada makam dari Pak kita zoom. Ini makam dari Muhammad Nasir yang beliau lahir di Manindo 10 Juli 1910, wafat di Jakarta 30 Agustus 1982. Kepala Staf Angkatan Laut RI yang pertama. Keluarga saya Nasir. Kemudian ini ada juga makam Mas Isman, juga tokoh nasional. Dan sampingnya ini adalah juga ada makam Muhammad Rum, di mana beliau lahir di Parakan 19 Mei 08 dan wafatnya di Jakarta 20 September 1988. Keluarga saya Muhammad Rum. Ini kelihatan ditumpuk dengan Harum Moso Rum. Ini mungkin adalah saudaranya. Ada juga makam-makam tokoh-tokoh yang lain ada di sini dan bertanda dengan
bendera merah putih. Luar biasa. Makam di sini ini kelihatannya beberapa, tapi sebenarnya populasinya adalah 3 kali lipat karena rata-rata makam ini ditumpuk 3 jenazah akibat dari sulitnya mencari lahan. Jadi sudah biasa bahwa satu makam ini ditempati oleh 3 jenazah, bahkan ada yang 4 juga. Tentu saja ini adalah kebijakan yang baik. Saudara, di tengah gambaran jenazah dan juga makam-makam, maksud saya makam jenazah yang sudah dimakamkan di sini, ini juga ada makam Bapak Ibu tokoh hebat kita, yaitu bapaknya Pak Habibie di sini di dikebumikan. Kita lihat ada Pak Habibie. Baru saja ditengok sanak saudara karena di sini ada bunga yang baru bertengger di sini. Ini bapak ibunya yang di sini adalah ibunya Pak Habibie, ini wakil presiden RI, yang sangat fenomenal berbagai temuan-temuan teknologinya, dan tentu saja ini dipelihara dengan baik oleh pegawai yang sudah diberi tugas di Tanah Kusir. Ya, bayangkan luasnya bukan di Tanah Kusir. Dan tentu saja ini mengingatkan kita semua bahwa kita juga akan ke sini. Artinya kita juga akan menyusul mereka ini walaupun di mana tempatnya kita belum tahu. Saudara, ini rumput penghijau tertata diberi pagar mini. Ini adalah merupakan makam pahlawan nasional kita, itu Syafuddin Rawiranto, pahlawan kita. Dan disinilah beliau dimakamkan bersama pahlawan-pahlawan yang lain dan bersama para pejuang 45 yang berada di sekitarnya ini, yang semuanya menggunakan lambang bendera merah putih. Ini luar biasa. Kita akan melihat tokoh penting yang lain juga, para orang hebat di sini, antara lain ada juga kita melihat misalkan ini makam Kapolri pertama. Jadi makam Kapolri pertama beliau. Ini adalah makamnya, makam Kapolri pertama. Ini sudah dipelihara dengan baik dan sangat berbeda dengan yang lain karena ini ditaruhlah patung beliau, yaitu Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan RS Sukanto Cokro Diatmojo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama. Luar biasa. Dan di sebelahnya itu juga ada pahlawan nasional kita, yaitu yang nama AR Baswedan, lahir di Ampel, Surabaya 9 September 1908, wafat di Jakarta 16 Maret 1986. Ini pahlawan nasional perintis kemerdekaan, Menteri Muda Penerangan RI 46-47, anggota BPU PKI 1945, BP KNIP 1945. Ini adalah pahlawan nasional AR Baswedan
Ini adalah Pak D-nya Anies Baswedan yang pernah menjadi gubernur DKI Jakarta dan bisa dijejerkan dengan pahlawan nasional yang lain. Itulah, kita akan mencari tokoh penting yang lain supaya kita punya memori dan kita punya rasa empati terhadap perjuangan para pahlawan yang semuanya dimakamkan, bukan semuanya, sebagian dimakamkan di sini. Mereka tidak ingin dimakamkan di taman makam pahlawan nasional di Kalibata misalkan aja, sehingga lebih leluasa ditengok keluarga, rakyat, dan didoakan oleh banyak orang. Saudara, ini juga ada tokoh nasional Dr. Kiai Haji Sauddin Zuhri juga dimakamkan di sini. Saya kira belum Menteri Agama kalau nggak betul. Ada juga tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta, yang membuat Jakarta hebat. Ini adalah dimakamkan di sini bersama istri beliau, yaitu Hajah Nani Ar-Nasih binti Ohadi Putro. Nah, ini luar biasa. Jadi satu makam ini juga mengikuti kebijakan juga karena terbatasnya tanah di sini. Makam Bapak Haji Ali Sadikin dari marinir dan menjadi DKI Hebat Maju adalah merupakan inovasi Bapak Ali Sadikin, sangat fenomenal sekali, berdampingan dengan para tokoh pahlawan yang lain seperti Sabudin Perwira Negara ada di sini menuju tadi, dan juga ada AR Baswedan, ada Pak Jenderal Sukanto, Kapolri pertama, dan banyak lagi yang dimakamkan di Tanah Kusir. Tentu saja Tanah Kusir ini merupakan saksi bagaimana negara ini dibangun, diperjuangkan, dan dimerdekakan dari penjajahan adalah merupakan pengorbanan dari para pejuang 45 dan juga para pahlawan nasional yang ada di sini. Demikian tadi saudara-saudara perjalanan pagi hari ini mengunjungi makam Bung Hatta, proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, bersama dengan tokoh-tokoh lain yang sempat saya abadikan di Tanah Kusir ini, para pejuang 45, para pahlawan nasional, dan tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semua menjadi orang yang ingat bahwa suatu saat kita akan menyusul mereka. Luar biasa kan di makam seperti ini. Ini banyak sekali tokoh-tokoh yang dimakamkan. Lihat kereta apinya melalap di sebelah makam. Ini hamparannya sangat luas. Makam ini adalah tertata, ada musola, ada juga kantor, sehingga kita kalau ke sini tidak usah khawatir misalnya kalau perlu ke toilet, perlu sholat dan sebagainya. Inilah salah satu dari petugas yang ada di sini. Halo Pak, ini sampean bertugas di sini ya. Ini sudah lama belum Pak? Ya. Nah, sejak kapan bertugas di sini Pak? Saya di sini dari tahun 90. Oh,
Tugas sampean apa di sini? Saya hanya perawat makam, Pak. Perawat makam biasa. Jadi saya memberikan jasa perawatan Oke. buat ahli waris. Ya, karena saya kan di sini nggak ada ikatan non karyawan lah dari kantor. Oh, ada karyawannya yang anu di sini. Karyawan di sini ada ya, kalau sekarang sebutnya PJLP. Itu kontrak dia. Oh, Per tahun dia harus mulai kontrak lagi. ya Pak siapa Pak jenengan? Pak Abdul. Pak Abdullah, Pak. Oh, Pak Abdullah. Nah, ini Pak Abdullah Jaga. adalah yang ikut jaga kebersihan dan memelihara taman-taman di sini. Ini sudah ada standarnya Pak ya, harus rumput hijau dan sebagainya. Iya, Oke. karena kita kan dibayar, Pak. Oh ya, ya. Per bulan. Oke, yang terserah maunya keluarga mau apa dilayani gitu. Dilayani, Pak. Ya oke lah, terima kasih Pak atas Ya, sama-sama. informasinya. Nah begitu saudara, dah, manajemennya sangat rapi di sini ya, untuk menyelenggarakan pemakaman di sini, saudara. Dan saya akan pamit dari video ini. Mudah-mudahan saudara semua sehat walafiat, dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda, ke laptop Anda, ini adalah berkat editor channel kita yang sangat kreatif, yaitu Bapak Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Itu saja, karena sentuhan tangan kreatif itu, maka video-video bisa sampai kepada gadget-gadget saudara. Terima kasih atas perhatian saudara. Mudah-mudahan saudara semua sehat walafiat, dan tentu saja ketemu lagi dengan sianto.id. Dan jika channel ini saudara anggap ada manfaatnya bagi saudara, silakan klik subscribe dan share kepada sahabat, rekan, dan sebagainya, supaya channel ini bisa menjadi channel alternatif dari channel yang kontennya hanya mengandalkan pornografi dan pola hidup mewah yang kurang mendidik terhadap generasi muda kita. Sampai ketemu.